Halo pemirsa, libur akhir pekan kawasan wisata di Kota Bogor, Jawa Barat memberlakukan wajib vaksin bagi setiap pengunjungnya. Sementara para pedagang mengeluhkan tingginya harga minyak goreng. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, libur akhir pekan kawasan wisata Kota Bogor, Jawa Barat mulai memberlakukan wajib vaksin bagi setiap pengunjung. Personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk memeriksa satu persatu pengunjung sebelum mereka masuk kawasan wisata. Sejumlah kawasan wisata di Kota Bogor mulai pekan ini memberlakukan wajib vaksin bagi pengunjung. Setiap pengunjung diperiksa satu persatu oleh aparat gabungan. Pengunjung diwajibkan memperlihatkan kartu vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Bagi warga yang belum divaksin, disediakan gerai vaksin di Balai Kota Bogor. Data Polresta Bogor Kota, lebih dari 300 orang yang belum divaksin terjaring dalam pengecekan ini. Mereka dikawal petugas untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Udah vaksin pertama. Tempatkan sebagai sebuah checkpoint sekaligus tempat vaksin yang akan mengantar dengan menggunakan bis pariwisata. Kita antar tempat vaksin dan alhamdulillah hari ini masyarakat juga bisa menerima, bisa memaklumi bahwa dilakukan upaya pemeriksaan kepada para masyarakat dan sadar bahwa memang di kawasan ini wajib untuk mereka sudah tervaksin. Untuk mengejar target 70% terbentuknya herd immunity, program vaksinasi massal di 7 kabupaten kota di Papua terus dikebut. Di Papua Barat tepatnya maksud kami. Dan vaksinasi massal kali ini difokuskan bagi para masyarakat dan pelajar yang berada di wilayah itu. Upaya Pemprov Papua Barat untuk mencapai target 70% herd immunity terus dilakukan. Bersama Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat, Pemprov menggelar pelaksanaan vaksinasi massal. Vaksinasi massal difokuskan di 7 kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Di antaranya Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Womdana, Raja Ampat, Sorong, dan Kota Sorong. Ketujuh kabupaten merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan masih rendah tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut vaksinasi massal. Tujuannya untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, instruksi dari Bapak Presiden kita agar semuanya bisa berjalan normal kembali, baik itu ekonomi maupun pendidikan. Antusiasme masyarakat dan pelajar mengikuti vaksinasi massal kali ini sangat tinggi. Jenis vaksinasi yang diberikan adalah Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Moderna dari Kementerian Kesehatan langsung diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dari Papua Barat, Chandri Andrew melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan akan melakukan tes antigen secara acak pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Para pelaku perjalanan juga diwajibkan menunjukkan surat keluar masuk atau SKM. Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberi skema rekomendasi terkait syarat perjalanan terbaru di masa libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya random sampling dan pendirian posko yang akan dilakukan Perhubungan Darat dan Kepolisian. Pelaksanaan random sampling bekerja sama dengan Satgas Daerah. Sementara random tes antigen akan dibantu Kementerian Kesehatan mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Pengendara yang reaktif nantinya diminta melakukan pengecekan tes PCR. Ya, Kementerian Perhubungan segera menggelar rapat dan koordinasi antar kementerian terkait dengan kebijakan PPKM level 3 selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkapkan pihaknya akan memberikan skema rekomendasi kepada Menko Polhukam. Dengan Korlantas Polri sudah sepakat. Kan kita juga harus mobilitas jalan, tapi kemudian juga menyangkut masalah aspek kesehatan, protokol juga kita jalankan. Jadi saya sudah berbagi dengan Korlantas, mudah-mudahan nanti akan bisa kita jalankan untuk melakukan pengetesan rapid test antigen secara random sampling kepada masyarakat yang melakukan perjalanan. Tempat-tempat kita membantu Polri kan, penebalan membantu teman-teman kepolisian mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 2, waktu yang ditentukan kemarin ada operasi kepolisian. Dan kemudian untuk yang random sampling biasanya kita kerjasama dengan Satgas Daerah. Karena kemarin sudah dibantu dan kepolisian juga pasti bantu adanya antigen dari Kementerian Kesehatan. Itu akan kita gunakan.
Pemirsa, pemerintah menyiapkan Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara untuk tempat karantina perjalanan luar negeri. Tempat karantina disiapkan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seiring naiknya angka penderita COVID-19 di beberapa negara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pernah melakukan pengecekan kesiapan Wisma Atlet Pademangan yang akan dipakai untuk tempat karantina perjalanan luar negeri. Persiapan ini mengacu pada naiknya angka penderita COVID-19 di beberapa negara Eropa. Dalam kunjungan ke Wisma Atlet Pademangan, Muldoko memastikan petugas telah siaga menghadapi situasi apapun. Tetapi Muldoko juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan agar tidak kembali ke status PPKM darurat. Sekarang dalam kondisi yang cukup bagus, tetapi kita juga punya pengalaman. Pernah menghadapi situasi yang sangat tidak bagus. Kita pernah menjalani PPKM darurat. Kondisi ini sungguh tidak nyaman bagi siapapun. Semua tidak nyaman. Masyarakat tidak nyaman, dunia usaha tidak nyaman, pemerintah kalang kabut. Semua dari kita menghadapi situasi yang tidak enak. Ini harus menjadi tonggak peringatan bagi kita semuanya agar kita jangan sampai masuk kepada situasi seperti yang lalu. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab 19 daerah kembali mengalami kenaikan kasus COVID-19 dikarenakan kemampuan testing yang lemah. Kenaikan ini salah satunya dipicu menurunnya kemampuan testing dan tracing terhadap kontak erat kasus terkonfirmasi positif. Testing COVID harus dilakukan terhadap kontak erat hasil dari tracing di beberapa kota yang mengalami kenaikan kasus. Penyebabnya tidak lain berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Budi Gunadi Sadikin meminta kepada kepala daerah untuk memperkuat testing, tracing, dan treatment serta penegakan protokol kesehatan 5M. Presiden Joko Widodo telah menekan peraturan Presiden melaksanakan paten obat COVID-19 Remdesivir dan Favipiravir. Pelaksanaan paten dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengobatan COVID-19. Peraturan Presiden atau Perpres tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat COVID-19 Remdesivir dan Favipiravir resmi diteken Presiden Joko Widodo. Di mana Perpres pelaksanaan paten ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengobatan COVID-19. Ketentuan mengenai pelaksanaan paten ini tertuang dalam dua Perpres, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 100 Tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Remdesivir. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 10 November 2021. Sedangkan soal obat Favipiravir tertuang dalam Perpres Nomor 101 Tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. Dalam salah satu poinnya disebutkan penyebutan bahwa paten obat Favipiravir akan dilaksanakan oleh industri farmasi secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Pemirsa, pemerintah menerapkan syarat perjalanan baru bagi seluruh moda transportasi. Para pelaku perjalanan baik darat, udara, dan laut diwajibkan menunjukkan hasil negatif, tes antigen, dan sertifikat vaksin. Perhubungan telah merilis aturan baru terkait perjalanan domestik untuk seluruh moda transportasi. Aturan antigen sebagai syarat perjalanan ini sudah diberlakukan mulai 3 November 2021. Lalu seperti apa ya persyaratan perjalanan domestik baik darat, laut, dan udara? Kita cari tahu jawabannya. Syarat perjalanan domestik di dalam Pulau Jawa Bali. Pertama, untuk perjalanan udara bagi Anda yang sudah memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap, Anda hanya melengkapi hasil negatif surat rapid antigen dengan 1 kali 24 jam. Sementara bagi Anda yang masih menerima vaksin COVID-19 pada dosis pertama, Anda wajib menyertakan hasil swab tes PCR 3 kali 24 jam.
Kemudian untuk perjalanan laut, darat, dan kereta api, Anda harus minimal memiliki vaksin COVID-19 pada dosis pertama dan melengkapi hasil negatif surat rapid test antigen 1x24. Syarat perjalanan domestik di luar Pulau Jawa Bali. Pertama, untuk perjalanan udara, minimal Anda harus menerima vaksin COVID-19 pada dosis pertama dan menyertakan hasil negatif rapid antigen 1x24 jam atau swab test PCR 3x24 jam. Tidak berbeda jauh untuk perjalanan laut, darat, dan kereta api, Anda masih harus memegang sertifikat vaksin pada dosis pertama dan menyertakan hasil negatif rapid antigen 1x24 jam. Nah, untuk perjalanan di kawasan aglomerasi perkotaan tidak membutuhkan syarat perjalanan khusus. Eits, tapi prokes ketat wajib Anda terapkan ya. Ketentuan antigen sebagai syarat perjalanan dikecualikan bagi para pelaku perjalanan logistik dan angkutan barang. Juga bagi para pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid. Lalu bagaimana dengan pelaku perjalanan kereta api Indonesia? Kita cari tahu yuk. Saat ini saya mau mencoba wawancara dari Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, yakni Ibu Eva Khairunisa. Selamat siang Ibu Eva. Sehat Bu? Sehat. Pertanyaan saya nih Bu, apakah ini semua penumpang ini diberlakukan atau ada pengecualian? Ya, jadi kalau persyaratan antigen ini memang berlaku untuk seluruh pengguna KA jarak jauh ya, baik itu anak-anak ataupun dewasa seperti itu. Jadi antigen memang berlaku 1x24 jam. Dan untuk di area Daop 1 Jakarta sendiri itu tersedia dari 5 stasiun. Ada di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, atau bisa juga di Stasiun Bekasi, Cikampek, dan juga Karawang. Untuk masyarakat atau penumpang yang sudah vaksin secara penuh begitu dosisnya, ini apakah masih harus pakai antigen? Ya, jadi memang antigen dan vaksin itu kedua persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bukan salah satu. Okay. Jadi pertama persyaratannya terkait prokes ya. Ini memang sudah harus wajib vaksin minimal dosis pertama. Tapi ini memang untuk anak-anak, untuk dewasa ya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu belum diwajibkan untuk vaksin. Tapi kalau antigen ini persyaratan yang berlaku untuk semuanya, baik anak-anak ataupun juga penumpang dewasa, seperti itu. Syarat pelaku perjalanan itu adalah sudah harus divaksin, ya, minimal dosis pertama. Nah, kalau untuk transportasi darat, laut, dan kereta api, dengan vaksinasi dosis pertama ini dapat digunakan antigen ya, yang berlaku H-1 atau 1x24 jam. Sedangkan untuk transportasi udara, baik itu ada di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali, itu syaratnya adalah jika vaksinnya sudah komplit, itu boleh menggunakan antigen yang berlaku 1x24 jam. Tetapi bila vaksinnya baru dosis pertama, itu wajib menggunakan PCR yang berlaku 3x24 jam. Nah pemirsa, saat ini saya mau check-in dulu nih di stasiun untuk melakukan perjalanan jauh dengan kereta api. Selamat siang Mbak. Mbak, ini saya mau check-in nih, ini KTP saya. Oke. Antigennya? Antigennya sebentar. Ini Mbak. Oke. Ini tiketnya ya. Ini? Saya langsung scan. Oke, sudah berhasil ya Mbak. Maaf ya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Nah pemirsa, saya mau melakukan perjalanan ke Jogja nih. Tadi dokumen yang dicek adalah IKTP, kemudian tiket, dan hasil negatif rapid test antigen. Saya harus negatif dulu untuk bisa melakukan perjalanan dengan jarak jauh kereta api. Yuk ikuti saya yuk. Nah, ini dia kursi saya.
Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan aturan antigen untuk seluruh moda transportasi. Tujuannya baik, yakni untuk menekan kasus COVID-19 agar tetap melandai seperti saat ini. Namun upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini tidak dapat dilakukan sepihak saja. Harus ada kerjasama yang baik dari masyarakat dengan cara menaati seluruh aturan yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya sebagai syarat perjalanan untuk seluruh moda transportasi. Dari Jakarta, Retika Sibarani, Adi Suryananda, dan Eko Miadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.